Bagaimana pergerakan arus mudik di Tol Cipali, Jawa Barat? Saya langsung sapa produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda. Selamat sore Adi, selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini tampaknya ramai ya di rest area di Tol Cipali ini. Bagaimana kondisi sebenarnya ini? Adi, silakan. Iya, selamat sore Rifana. Betul sekali bahwa selamat Lebaran juga Rifana. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tadi kalau Anda bertanya bagaimana suasananya di ruas tol Cipali ini, khususnya pada hari pertama Lebaran ini, saat ini saya sedang berada di kilometer 102, tepatnya di rest area. Ini memang kalau misalkan Anda bisa melihat begitu ya, di belakang saya ini masih ramai ternyata oleh para pemudik yang masih melakukan perjalanan di hari pertama. Tadi sebetulnya kami juga sempat berbincang begitu ya Rifana dengan beberapa pemudik yang memang baru saja atau baru hari ini sebetulnya melakukan perjalanan mudik lantaran karena untuk menghindari macet, kemudian memang mereka ingin merayakan Lebaran dua kali, artinya di Jakarta dan juga di kampung halaman begitu ya, sehingga mereka baru melakukan mudik pada hari ini. Dan kalau Anda bisa saksikan saat ini Rifana, kami juga melakukan pantauan gambar melalui udara, melalui kamera drone. Ini juga kami akan tampilkan juga bagaimana situasi arus lalu lintas di ruas tol Cipali. Memang tadi kami menyusuri begitu ya ruas tol Cipali mulai kilometer 72 hingga kemudian kilometer 102 ini memang terpantau sangat landai sekali Rifana, karena memang berdasarkan data sendiri yang kami himpun dari pengelola jalan tol Astra Tol Cipali menyebut bahwa sejak pukul 00 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini atau hari pertama Lebaran ini setidaknya ada 44.000 kendaraan yang melintas di sepanjang ruas tol Cipali dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon. Angka ini sebetulnya turun sebesar 20%-an begitu ya jika dibandingkan satu hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat begitu ya, pada sore hari ini ternyata masih banyak sekali nampaknya masyarakat ini yang kemudian melakukan mudik Lebaran di hari pertama. Dan biasanya Rifana kalau misalkan berkaca pada tahun lalu, pada H+1 atau esok hari ini biasanya masyarakat ini akan lebih banyak yang melakukan mudik. Karena biasanya pada hari pertama ini mereka memilih untuk melakukan Lebaran bersama keluarga dekatnya atau melakukan mudik lokal begitu ya di daerah masing-masing. Kemudian baru H+1 Lebaran ini mereka baru akan melakukan mudik ke luar Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek ini untuk mengunjungi keluarganya. Dan sebetulnya di mana ada beberapa himbauan khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan mudik ketika melintas di ruas tol Cipali ini. Salah satunya adalah perhatikan titik-titik rest area, karena tadi kami sempat meninjau beberapa rest area seperti misalnya kilometer 86 kemudian kilometer 102. Ini kerap terjadi antrian kepadatan yang cukup panjang di jam-jam sibuk seperti misalnya jam makan siang seperti jam 12 siang, kemudian nanti kira-kira pada maghrib itu juga nanti akan ada prediksinya ini akan terjadi lonjakan pemudik lagi yang akan memadati rest area, karena memang masyarakat ini biasanya waktu yang paling favorit untuk beristirahat adalah ketika jam makan siang ataupun pada maghrib untuk melakukan ibadah dan kemudian melakukan makan malam begitu ya. Dan kedua adalah kami melihat bahwa tadi sepanjang ruas jalan tol Cipali ini banyak sekali masyarakat yang berhenti di bahu jalan. Hal ini yang kemudian harus dihindari karena cukup berbahaya apabila masyarakat ini kemudian berhenti di bahu jalan, karena mereka tidak bisa masuk rest area karena kondisi rest area cukup ramai, padat dan juga kemungkinan ditutup selama 30 menit akibat penuhnya rest area. Sebetulnya Rifana di ruas tol Cipali ini sepanjang kilometer 72 hingga 188 ini ada setidaknya 8 titik rest area. Jadi masyarakat ini diminta untuk memaksimalkan titik-titik rest area ini agar kemudian tidak menumpuk di satu rest area saja. Kemudian yang kedua adalah agar membatasi jam kunjungan ke rest area ya, karena kita tahu bahwa load masyarakat ini ketika jam sibuk ini cukup banyak, agar masyarakat ini menggunakan rest area maksimal sekitar 30 hingga 60 menit saja kemudian meninggalkan rest area untuk kemudian bergantian dengan masyarakat yang lain agar tidak kemudian masyarakat lain ini berhenti di bahu jalan untuk melakukan istirahat. Hal ini kemudian yang harus dihindari Rifana. Dan kita masih akan nantikan Rifana bagaimana nanti kondisi rest area khususnya tempat kami melaporkan ini pada kilometer 102 pada malam hari khususnya pada jam maghrib. Karena prediksi saya untuk berkaca pada tahun-tahun sebelumnya begitu ya, di arus mudik kemarin juga biasanya ini cukup terjadi kepadatan kembali menjelang sholat maghrib sekitar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kepada Anda Rifana. Produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa menikmati opor dan juga ketupat ya di hari Lebaran ini.